berubah, terlebih ketika kemasukan amil, baik amil nasab maupun amil jazm. Nah. Ntar aku tulis dulu ya. Apa ini? Oh, itu Midori. Yaftahu, yajlisu, yaftahan, yajlisan. Yang sama kan 4 ya, Kita sering mengenal dari kemarin, kita udah kenal yang namanya rofa, yang namanya nasab, yang namanya jar, yang namanya jazm. Kita kenal rofa itu apa sih artinya? Marfu itu apa sih artinya? Doma. Kita hanya kenal marfu itu doma, padahal hakikatnya tidak semua marfu itu doma. Ada yang paham maksudnya? Jadi kata marfu itu enggak selamanya itu pasangannya doma. Kita kan kenalnya pasangannya doma doang ya. Ada kasus yang mana marfu itu enggak cuma doma. Kalau doma ini berarti kan marfunya bil harokah, betul? Tapi ada juga marfu namanya bitubutin nun. Apa artinya marfu bitubutin nun? Nunnya masih ada. Marfu yang mana tanda i'rabnya itu adalah dengan huruf nun. Dengan huruf nun. Berarti kalau yang marfu dengan doma itu berarti i'rabnya harokah kan? Contoh misalkan al-madro 1. Harokat akhirnya apa? Doma. Berarti dia marfu bil doma. Kalau doma pasti harokah dong. Harokat. Sedangkan disebutin nun itu adalah huruf. Jadi kesimpulannya ketika marfu itu nggak selamanya itu harus doma. Karena ketika i'rab bisa dengan dia marfu dengan harokah atau bisa juga marfu dengan huruf. Kalau marfu dengan harokah ya salah satunya dengan doma. Contohnya pada kata al-madrasah. Sedangkan kalau kita marfunya bilangnya bitubutin nun, maka dia bukan dengan harokah lagi, dengan huruf. Yang namanya nun, huruf nun itu harokat apa? Huruf. Makanya ketika i'rab itu ada dua, i'rab dengan harokah atau i'rab dengan huruf. I'rab itu artinya kita melihat loh tanda akhirnya itu apa. Kadang kita berpikir gini, yajlisu dengan an yajlisa, padahal sama-sama fi'il mudhari. Domirnya sama-sama huwa. Kenapa yang satu doma, yang satu fathah? Nah itu yang disebut dengan i'rab. Bagaimana kita tahu struktur akhir kalimat itu kenapa dia fathah, kenapa dia doma? Alasannya apa? Gitu. Pasti yang nggak jauh-jauh alasannya kalau nggak marfu mansub, kalau nggak mansub majrur, kalau nggak majrur majzum. Tapi untuk fi'il itu kita hanya menerima 3 aspek, yaitu marfu, mansub, dan majzum. Karena kalau dalam fi'il tidak pernah menerima majrur. Kenapa? Ranahnya majrur hanya untuk isim. Ya, itu disebut dengan
fi'il mudhari. Sedikit pembahasan tentang i'rab. Nah, sekarang apa kaitannya dengan fi'il mudhari dengan pembahasan yang tadi lu sudah jelaskan? Sekarang kita mulai pretelin. Yajlisu, yajlisani, tajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisa sampai najlisu. Ini termasuk fi'il apa? Mudori. 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 Mudhari. Yajlisu apa artinya yajlisu? Dia laki-laki sedang Dia duduk. laki-laki sedang Duduk. duduk. Sekarang lu tanya, setiap fi'il mudhari yang seperti ini pasti kita bilang marfu. Iya. Betul? Iya. Betul Iya. nggak? Iya. Semuanya nih dari Iya. yang lu tulis semua pasti kita bilangnya marfu. Iya. Ya pasti marfu. Kenapa? Kenapa nggak nasab? Kenapa nggak jazm? Kan kagak ada huruf sebelumnya. Nggak ada huruf yang menandakan sesuatu. Ya udah, ini fi'il doang kan? Nggak ada huruf sebelumnya yang mendahului. Berarti otomatis semuanya dikatakan sebagai marfu. Ketika i'rabnya, struktur i'rabnya adalah marfu. Tapi marfu mereka beda-beda. Ada spidol biru, Ada. Putus. merah, Merah nggak ada. Merah nggak Ya, ada? cuma biru aja sih. kayak. Merah punya Kak Putri. Ambil tuh. Ambil. Sekarang Ada. tadi lu bilang marfu itu ada dua, bisa dengan doma, bisa dengan ditubutin nun. Tapi tidak hanya dengan ini, masih banyak marfu-marfu yang lain. Ada yang marfunya dengan doma, ada yang ditubutin nun, ada yang dengan wawu, ada yang dengan apa namanya alif, ada yang dengan lain-lainnya. Tergantung dengan bagaimana dan apa itu dalamnya. Sedangkan yang lu canangkan di sini ada marfu doma sama marfu ditubutin nun. Kenapa? Karena erat kaitannya dengan fi'il mudhari. Yang akan kita pelajari pertama itu adalah fi'il mudhari. Di sini kan ada domir gua sampai nahnu dan semuanya kita katakan marfu. Apakah semuanya marfu bi dhamma? Ada yang ni. Apakah semuanya marfu bi dhamma? Enggak. Ada yang ni nun kasroh. Pertanyaannya mana yang marfu dengan dhamma? Cuma yajlisu, tajlisu. Oke, yang lu centangin itu terus dhamma ya? Iya. Yajlisu, Tajlisu. tajlisu, Tajlisu lagi tuh. tajlisu, terus Majlisu. Ajlisu. ajlisu, terus Najlisu. Majlisu. Oke, berarti kesimpulannya yang marfu dengan doma itu domir apa aja? Domir huwa, iya. Iya, Terus anta, anta, ana, nahnu. ana, Nahnu. Alhamdulillah dan ya. ini apa ya namanya? Pelototin baik-baik ya, Iya. karena ini benar-benar kaitannya erat banget sama pembelajaran kita di LBG selanjutnya. Gitu. Biar nggak ini banget, Iya. nggak melowo amat gitu. Iya. Oke, sekarang jangan ada yang bisa terlebih dahulu. Kalau yang marfu dengan ditubutin nun, huruf apa aja? Yajlisani, tajlisani. Apa aja yang dengan ditubutin nun? Yajlisani, tajlisani. Ya jelisani, Iya, tajlisani. tajlisuna, terus Tajlisan. tajlisani, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani. Loh, kok ya jelisa sama tajlisa nggak dibulatin sih? Oh, Ya, nanya. Cakep banget dah pertanyaannya. Kenapa tuh bisa dia dua diasingkan? Karena spesial. enggak. Spesialnya apa? Karena Betul. karena Pakai ayam. sebelum nun ada ini. Apa? Oh enggak, bukan ada mat iwat itu yang Enggak susah. belajar man. Oh enggak ada mat ya. Apa? Sukun itu apa? Ini kan domir guna ya? Ya jelisnya. Ya kan? Iya, Ibna. Sedangkan ini domir antuna. Antuna. Kenapa dia nggak dibuletin? Karena Karena khusus
fi'il mudhari pada domir guna dan antuna sifatnya bukan mufrad tapi mabni. Walaupun dia nanti kemasukan an, misalkan an itu kan harus nasbin, Iya. tetap an yajlisna, dia nggak akan berubah. Itu yang disebut dengan spesialnya spesialnya domir guna dan antuna pada fi'il mudhari seperti itu. Dia mabni. Misalkan dia kemasukan lam, harfu jazm, tetap lam tajlisna, nggak berubah. Tapi untuk domir-domir yang lain, kalau dia kemasukan an atau lam, dia akan berubah. Menjadi apa? Nanti menjadi Superman. Ntar kita akan pelajari gimana cara berubahnya. Apakah harus dengan fathah doang, atau ada yang dibuang, atau ada yang ditambah, dan lain sebagainya. Nah, berarti kesimpulannya yang mampu dengan disubutin nun apa aja? Yang Ditubuh semua domir kecuali nun. Sebutkan. sebutkan. Huwa, huma, hum. Huwa, Hum, huma, hum. hum. Iya. Huma, Terus antuma, antuma, Antun. antum, ya antum. anti, Antuma. Sama lagi. Antuma dua. antuma, antum, anti, Antuma. antuma, Anana. huma, hum, huma, antuma, antum, anti, antuma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang marfu dengan goma hanya 5, yang Oh. marfu dengan disubutin nun Oh, ada nun itu. 7. Iya. Dan yang sifatnya mabni, mabni Dua. itu ada 2. Apa aja? Apa? Guna, Una sama antuna. an, Antuna. antuna. Mabni Kalau ya. nahnu dengan apa? Nahnu dengan ini tadi. Kalau nahnu marfu dengan apa? Suku domah marfu. Nahnu marfu dengan apa? Dengan Oh. doma. Doma. Jadi yang kita fokusin itu marfu ada 2 di fi'il mudhari. Ada yang marfu dengan doma, ada marfu yang disubutin nun. Ini kudu dihafal ini. Iya. Kalau marfu bi doma, gua, dia, anta, ana, nahnu. Sedangkan marfu disubutin nun itu ada 7. Semuanya disebutkan dan yang paling spesial itu domir guna dan antunna karena sifatnya mabni. Walaupun dia kemasukan harfu nasab atau kemasukan harfu jazm, bentuknya tidak akan pernah berubah. Dicatat terlebih dahulu, habis ini kita pelajari bagaimana cara i'rabnya. Nah, itu dia. Cara ikut. Ini masuk level 2, guys. Masuk. Semangat ya. Bismillah. Masuk level 2. Ada sesuatunya. Kelas? Nanya doang. Hah? Bismillah. Itu maaf Ustazah ulang ya. Fi'il mudhari itu i'rabnya bisa berubah jadi marfu, mansub, majrur. Iya. Oh, Fi'il gitu. mudhari itu adalah sifatnya mu'rab. Kenapa dikatakan mu'rab? Karena memang dia itu bentuknya itu bisa berubah-ubah.
terlebih ketika dia kemasukan harfu nasbin maupun harfu jazmin. Beda sama madhi. Kalau madhi itu dia sifatnya mabni. Walaupun ada tandanya mabni dengan apa, karena mabni itu macam-macam. Ada mabni bil fathah, ada mabni dengan dhammah, ada mabni dengan sukun dan lain-lain. Banyak banget kalau i'rab dipelajari. Pelajaran ini yang akan menjadi pedang kita kalau mau masuk Arab Qurani. Senjata ini senjata. Kalau kata Prof. Syatibi, kita akan ngangengong kalau kita nggak bawa pedang saat masuk ke Arab Qurani. Semoga masuk LBK membawa koper ya, Koper. koper ilmu. Insya Allah. Saat libur orang pada melompong, kita Oh punya iya. punya bekal buat Yes. yang kita bawa di pelajaran yang akan kita hadapi. Insya Allah. Kenapa Bu? Paling bawah ya. Majzum. Kurang lebih. Enggak, kurang harokat mungkin. Minta dia. Marfu mansub majzum. Yang dibawa marfu di doma anak-anak apa dia tadi? Marfu bitoma huwa hiya anta ana nahnu. Termasuk. Yang marfu dengan doma ada 5, marfu di Timun ada 7. Yang mabni ada 2. Kelas? Rumus yang ini kalau bisa bikin kotak nih, tabel. Iya nanti. Yang marfu dengan doma apa aja, marfu dengan Timun apa aja, yang mabni apa aja. Bikin tabel kayak gini. Tuh. Biar jelas.
dikali 2 sampai nahnu ya Ustaz ya. Karena dia belum masukkan apa-apa. Oh, iya. Kalau yang punya pulpen macam-macam bisa ditandai. Bismillah. Astagfirullah. Terus Kasih derajat lama mesti. kelas Marfu apa itu Ustazah? marfu ditubutin nun. Di Ditubutin nun. oh itu Bu. Marfu yang ditandai dengan nun itu. Yang ditandai dengan nun. Ditubut itu ditandai melekat, nempel. Oh, ha ya, ha Sa jadi itu pakai sa. Ditubutin nun. Mau dasar 1, mau dasar 2 tetap fi'il mudhari itu kudu kuat. Iya. Kalau di level 1 polanya, harus tahu polanya. Kalau level 2 naik lagi. Perubahannya bentuknya kayak gimana? Kelas? Nah, Pak itu kemana Pak Nurmansyah?
tetangganya meninggal. Oh. Rumah tangganya yang dulu. Jadi rumahnya juga parkiran. Jadi ada parkiran. Itu ganti nama saya. Udah bisa mau datang ya? Udah bisa. Iya, kok belum datang ya Bu? Ngajar mungkin ya. Iya. Boleh kelas? Sedikit ya. Dia di foto tinggal dikit. Kita akan lanjutin bagaimana cara mempraktekannya. Kalau kemarin kita fokus ke jumlah ismiyah, sekarang kita fokus ke jumlah fi'liyah. Kalau kemarin domirnya terlihat secara zahir, kalau sekarang tersembunyi sampai tersembunyi. Rapat. Kelas ya? Iya. Bisa kita lanjut? Alhamdulillah. Penghapusnya yang mana? Disimpan Mbak Marina. Aku pakai ini aja Ustaz ya. Boleh, boleh. Bentar ya. Muhammadiyah. Muhammadiyah sering jalan-jalan kan ya? Mana? Ya, sering jalan kan? Tahu nggak tempat Itu ada di juga kan? air saya dicatat dulu. Apa? Bogor juga banyak. Cilember, terus apa lagi? Mana daerah Bogor kita lihat dulu. Air curug daerah Bogor. Iya, tapi gue udah pernah kalau ke Cilember. Enak. Ah, iya. Ada beberapa di situ. Kayak pengen teriak gitu. Di situ sebelum mulai kuliah. Kuningan juga ada ya, Pak? Kalau di Bogor banyak yang di itu tuh enak tuh. Curug putih. Curug nangka. Soalnya dekat pondok aku juga ada curug, cuman kayak mana ya? Kurang enak gitu. Kalau curug bidadari enak nggak? Bagus ya? Yang ada monyetnya curug apa Waduh. tuh? Aduh. Banyak monyetnya. Itu kan saya pernah tuh ke sana, curug sana. Terus saya beli gorengan diambil. Oh iya. Iya. Ih, serem. Serem banget. Jangan bawa apa-apaan maksudnya ke sana. Oh. Udah datang alhamdulillah. Saja dari sini ada tugas lagi. Apa? Dari sini tugas lagi. Fungsi enggak? Oh. Kelas. Yuk kita coba ya. Kita masuk gimana cara kita mempreteli i'rabnya ketika saya saya membuat kalimat seperti ini. Ya. Nakulu aruzza, apa makna nakulu aruzza? Kami sedang makan nasi. Oke, kami sedang makan nasi. Pertanyaan berikutnya, ini termasuk jumlah ismiyah atau fi'liyah? Fi'il. Dia Fi'il ya. Ismiyah atau fi'liyah? Iya. Dahulu kan memakan. Kan Kalau seperti ini bentuknya itu adalah fi'liyah, Iya. kecuali kata nahnunya itu zahir. iya. Nahnu nakulu aruzza, baru dikatakan dia jumlah ismiyah. Tapi kalau langsung seperti ini, langsung ke fi'ilnya, dia disebut jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Sekarang pertanyaannya, kalau fi'liyah pasti terdiri dari fi'il plus fa'il plus maf'ulun bih. Ini pasti rumus dari jumlah fi'liyah, betul? Iya. Sekarang analisis. Mana yang termasuk fi'ilnya? Nah, Nakulu. Oke, nakulu di sini fi'il. Aina fa'il? nah, Nah,
Nahnu. Berarti fa'ilnya juga di sini ya. Iya. Oke. Mustatir ya. Fa'ilnya. Nah, fa'ilnya kan nggak kelihatan. Mustatir. Berarti fa'il apa? Domir mustatir. Domir pakai domir apa dia? Mustatir. Domir Mustatir. mustatir. Dia tersembunyi. Sedangkan aruza sebagai Maf'ul bi. maf'ulun bi. Sekarang kita i'rab. Kita udah tahu nih, udah kita peta-petain. Oh, ini fi'il. Oh, ini fa'il. Oh, ini maf'ulun bi. Sekarang kita analisis i'rabnya. Berarti fi'ilnya 60 kan? Ya. Caranya seperti ini. Nah, ulu. Ini fi'il apa namanya? Fi'il midori. Fi'lun. Oh, dari Fi'lun domir nahnu. mudhari'. Domir nahnu. Fi'lun mudhari'. Marfu, mansub, majzum, majrur. Marfu. Nahnu marfu, mansub, majzum. Marfu. Kalau mau cara yang singkat, kayak gini aja. Marfu'un bil dhammah. Udah cukup sampai di sini. Bil dhammati. Kalau ada yang merasa nggak enak, dikit mah, ya udah cari yang panjang. Oh, panjang. Kalau fi'il yang panjang seperti ini, fi'lul mudhari' marfu'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dom domatun Harus siapa lihat? dhahiratun Oh, harus siapa lihat? fi akhiri. Insya Allah. Nah, terserah mau boleh yang panjang, boleh yang pendek. Kalau dulu sih sukanya yang pendek. Itu harus dihafalin nih Ustaz. Harus. Pak Yafi. Apa ya? I'rab itu tuh kayak akan-akan gini. Ibu udah kenal saya. Ibu kenal Ustaz Zalul, kenal. Ustaz Zalul itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu namanya i'rab. Menjabarkan. Jabarin. Kayak bagaimana? Kita udah tahu nih. Marfu itu fi'il mudhari. Kita udah tahu juga dia itu marfu dengan domah. Nah, kita analisis dengan kayak gimana? Doma bla 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 bla. Pertanyaannya, ini domanya jelas gak? Iya. Jelas, makanya dibilang dhahiratun fi akhiri. Karena dia jelas dan terlihat, nampak. Ada juga nanti i'rab fi'il mudhari juga yang sifatnya itu tidak terlihat. Jadi kita harus menganalisis sendiri. Ini dengan apa ya? Jatuhnya seperti kita kayak nerawang sendiri. Ini dengan apa ya? Harus minyak. Gitu. Ada yang seperti itu, ada yang gohir. Kalau yang sekarang kita pelajari adalah gohir. Terus fa'ilnya kayak gimana? Analisis fa'ilnya seperti apa? Wal fa'ilu domirun Mustatir. mustatirun, terus taqdiruhu Takdiru. nahnu. Dah gini doang. Oh. Wal fa'il domirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Oh. Wa maf'ulun bi wal maf'ulun bi itu mansubun. Mansubun. Kalau mau singkat mansubun bil fathah. Oke? Bil fathati. Sedangkan kalau mau panjang berarti aku langsung mansubun ya. Mansubun wa alamatu nasbihi nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Nah, kenapa disebut dhahiro juga? Ya karena dia jelas, nampak. Makanya dia disebut dhahiro. Nanti kalau misalkan dia ada suatu fiil yang dia nggak jelas, nggak nampak i'rabnya apa, ada dengan cara i'rab yang lain. Kalau ini kita fokus ke yang dhahironya terlebih dahulu. Dhahiro itu artinya kelihatan.
oh iya bener ya fathah, oh iya bener ya doma. Jadi kita nggak perlu nerawang-nerawang, nggak perlu mempertimbangkan dengan apa ya, ini tandanya dengan apa ya, udah jelas bohirohnya kelihatan baik dengan doma maupun dengan fathah. Oh itu namanya i'rab. Sedikit aku jelaskan i'rab karena berkaitan dengan pelajaran selanjutnya kita, gitu ya. Oke, boleh dicatat terlebih dahulu. Iya. Iya. Itu yang versi panjangnya itu jelasnya lebih tinggi. Baru ada kelas. Pakai yang panjang. Awal pengenalan i'rab. Ntar kita coba pakai mafhum mutin nun. Kita cobain contoh berikutnya di sini. Ini kasih ya catatannya buat teman-teman yang nggak masuk ataupun teman-teman yang nggak ikut, buat biar mereka dapat nilai. Share aja kali. Udah di share. Iya video Iya sama boleh. fotokopi. Soalnya buat ini banget nih, betul. Iya Pak Mariadi kan.
Kelas Bentar, lama-lama. lama-lama. Marfu dari roti di akhiri. Takdiruhu artinya apa Ustaz ya? Kan fa'ilnya itu domir mustatir. Takdiruhu yang pada aslinya itu domirnya nahnu. Yang pada aslinya. Takdir, nyatanya, faktanya. Dia memang tersembunyi, tapi kan pada asalnya dia emang bentuknya nahnu kan? Iya, nahnu. Takdir. Takdiruhu. Kenapa takdiruhu? Kenapa nggak takdiruha? Karena baliknya kan domir. Domir itu secara bentuk adalah Mudzakkar. Kelas
Lama, lama. Lama. Ini udah masuk. Nggak pernah. Belum WA. Dengar. Jika saya memberikan contoh seperti ini, Bentar. Tashrobina asyaya. Tashrobina asyaya. Ma makna? Iya tahu minum. Kami, Kami, bukan. kami. Dia masa Juga juga. Tasrobina. Masa Tasrobina Tashrobina pola domir apa tuh? Antu Saya. Mudori. Tashrobina. Masa arti. Semuanya yang disebutin domirnya. Anti. Berarti artinya Minum dia jadinya. Aku perempuan Kamu perempuan teh. sedang Minum teh. minum teh. Sekarang kita analisis dulu mana fiilnya. Tasrobina. Tashrobina. Iya. Oke, fiil. Aina fa'il. Ini juga ya. Iya. Apa domirnya? Anti. Anti. Aina maf'ulun bi. Asyaya. Maf'ulun bi. Sekarang kita i'rab. Kita i'rab ya. Tashrobina. Kita ambil yang pendek aja ya. Tashrobina berarti alif fi'lin. Fi'lun mudhari'. Marfu'un. Enggak ya? Enggak marfu ya? Iya dong, artinya marfu Iya. atau bukan? Sina ya, Sina. Marfu'un. Ayat. Nah, bitubur. Nun. Nun. Ingat lagi. Iya. Ya. Marfu. Nanti ini diturutin nun ya. Oke. Iya. Kenapa artinya bitubur itu artinya disertai dengan nun. Jadi nun yang ini disebut dengan nun tambahan. Kalau Nun dalam tambahan. bahasa Quran nun ziyadah. Ya, nun ziyadah. Oke, tapi kalau di dalam nahwu bilangnya tubutin nun. Jangan bilang nun ziyadah, tapi ditubutin nun aja udah cukup. Ya. Oke. Baik, pada wal fa'il domirun Mustatirun. mustatirun Takdiru. Anti. takdiruhu Anti. anti. Oke, wal maf'ul Mansub. bi Mansub. mansub. Udah singkat aja, mansubun bil fathah. Bil fathati. Karena ada dia. Udah selesai. Iya, bil fakat. Pokoknya kalau fi'il mudhari itu kasusnya cuma dua kasus. Kalau nggak marfu dengan doma, ya marfu diturutin nun. Tapi ada dua domir yang paling spesial, yaitu domir kunna dan domir antunna, yang mana dia sifatnya mabni, nggak akan pernah berubah. Dan itu terlihat ketika kemasukan harfu nasbin atau harfu
Jasmin. Jasmin. Habis ini kita akan pelajari harful nasbin, bagaimana pembentukannya dan bagaimana kalau kemasukan harful jazm. Ini ditulis dulu boleh atau nggak ditulis boleh juga. Iya tulis dong. Udah, saya. Oh, belum apal banget. Tapi udah paham. Kita ambil yang singkat aja i'rabnya biar mudah diingat. Yang paling banyak variasinya itu adalah fi'il madhi. Dia memang posisinya mabni, tapi banyak. Ada yang mabni bil fathah, ada yang mabni bil sukun, ada yang mabni bil dhammah. Alamat nahu itu jangan kita berpikir alamat nahu itu hanya dengan dhammah. Banyak. Ada alamat nahu dengan tubutipun salah satunya. Ada yang dengan waw, ada yang dengan alif, ada yang majrur juga sama. Juga bisa ada. Apakah majrur itu bisa masuk ke dalam fiil? Tidak bisa. Fiil itu hanya cuma bisa 3 aspek. Kalau nggak mampu, masuk. Kalau nggak masuk, majzum. Kalau jar itu hanya bisa masuk ke isim. Yang sudah selesai langsung lihat grup ya. Aku kirimkan soalnya. Tolong translatekan dan i'rab kalimat tersebut. Ya, saya nggak ada HP. Nanti di share. Wah. Lagi yang ada HP dulu.